Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Septiani Mahadewi, SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Reberu, Kecamatan Re, Kabupaten Sumbawa. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PBG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan LK 3.1 saya mengenai menyusun best practice, yaitu menggunakan pola STAR. Lokasi di SD Negeri Reberu. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus tahun 2022 dan 15 September tahun 2022. Selanjutnya, yang pertama adalah situasi, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini, yaitu pada kondisi PPL siklus 1, pada kelas 5, yaitu peralihan PJJ ke PTM membuat pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif belum maksimal. Terjadinya loss numerasi pada saat PJJ mengakibatkan banyak perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik merasa bosan pada saat pembelajaran di kelas karena terbiasa bermain dengan temannya pada saat PJJ. Perubahan yang terjadi seperti: pertama, malas mengerjakan soal yang diberikan guru; 2, sering mengobrol saat pembelajaran; 3, malu dalam mengungkapkan pendapat; 4, ingin cepat pulang saat berada di sekolah. Dan kondisi ini, dari keempat ini semua disebabkan karena kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan guru di kelas. Situasi yang kedua yaitu kondisi pada PPL siklus 2, peralihan TK ke SD membuat pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif belum maksimal. PPL siklus 2 ini saya memilih kelas 1 sebagai peserta didiknya. Tidak semua peserta didik merasa siap sebagai murid kelas 1. Masih rendahnya kemampuan peserta didik kelas 1 dalam mengenal huruf. Peserta didik masih terbawa suasana pembelajaran di TK, yaitu bermain dan bernyanyi. Ada banyak hal baru dan berbeda dari TK, taman kanak-kanak, yang akan mereka temui. Oleh karena itu, peserta didik merasa bosan pada saat pembelajaran di kelas. Karena mereka terbiasa bermain dengan temannya pada saat di TK, perubahan-perubahan yang terjadi seperti yang pertama, malu untuk maju ke depan kelas untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, lupa yang sudah dipelajari. Yang keempat, ingin cepat pulang saat berada di sekolah. Selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan di sini, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, di sini setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, dan kepala sekolah, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu yang pertama, orang tua jarang berada di rumah karena sibuk bekerja. Yang kedua, tidak ada motivasi yang diberikan orang tua untuk anaknya. Yang ketiga, peserta didik merasa tidak ada gunanya untuk sekolah. Yang keempat, hilangnya percaya diri peserta didik. Yang kelima, peserta didik masih dalam pengenalan huruf. Yang keenam, peserta didik merasa pelajaran di SD kelas 1 susah dibandingkan pada saat di TK. Tentang dari sisi peserta didik berdampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan yang ada di sekolah seperti yang pertama, faktor guru dalam pemilihan media ajar. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan TPEK di kelas. Yang ketiga, model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ruang kelas yang kurang nyaman ketika digunakan peserta didik. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta model pembelajaran lainnya yang mendukung. Selanjutnya adalah aksi, yaitu langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat,
apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Tantangan yang ada di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru yang profesional. Di antaranya yaitu 1. Berkaitan dengan media ajar, guru bisa menggunakan media konkret yang ada di sekitar sekolah, sehingga siswa bisa lebih mengenal media yang ada. Jika media konkret sudah ada, bisa juga dikolaborasikan dengan TPAJK, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, berkaitan dengan kurangnya pemanfaatan TPAJK atau TPEK di kelas. Guru harus bisa mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan konten dalam sebuah konteks pembelajaran. Yang ketiga, berkaitan dengan model pembelajaran, guru juga diyakini sudah hafal dengan sintak dari model pembelajaran yang akan dipilih, dari mulai tahap 1 sampai akhir yang dituangkan dalam kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Berkaitan dengan penilaian guru juga ditunjukkan untuk menilai serta keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi, indikator, ketercapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Yang kelima, berkaitan dengan kondisi ruangan. Guru bisa mendesain ruangan dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapian, dan keindahan, sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang baik serta pembelajaran yang nyaman. Selanjutnya adalah refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari penerapan media konkret dikolaborasikan berbasis TPAJK, TPEK yang diimplementasikan, yaitu membuat siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan pada saat pembelajaran, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, serta per kelompok berdiskusi terkait masalah yang diberikan oleh guru dan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian, kelompok yang lain menanggapi. Dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik lebih termotivasi daripada model pembelajaran konvensional. Terlihat dari indikator keaktifan naik dari sebelum penggunaan model pembelajaran PBL. Cukup sekian pemaparan LK 3.1 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.